Bab 693. Menyebut harga dengan sengit. Karena jika terjadi pertarungan, ada tidaknya pil mujarab yang bisa memulihkan kekuatan secara cepat mungkin akan menjadi penentu mati atau selamat. Erikin juga mulai semangat. Bukan karena dia ingin membelinya, karena pil penyembuh kultivasi ini dia yang murnikan dan dilelang di Sekte Wendao. Dia ingin melihat pil mujarabnya bisa mencapai harga seberapa tinggi. Kamu sepertinya agak tegang, ujar Andrew dengan tertawa. Dia sudah tahu akan hal ini. Bukan tegang, tapi bersemangat, jawab Erikin. Melihat pil mujarab yang dirinya buat direbut oleh orang-orang adalah perasaan yang menyenangkan. Kira-kira harga sebotol pil penyembuh kultivasi begini bisa berapa? Tanya Erikin. Biasanya sekitar 2 miliar yuan, kalau sekarang mungkin 3 miliar yuan, bahkan lebih. Tebak Andrew. Dan lelang selanjutnya seolah membuktikan tebakan Andrew. Harga terus melonjak, dengan cepat sudah mencapai 3,2 miliar yuan. Yang membuat Erikin tidak menduga adalah Yudius Chow begitu menginginkan benda ini, dialah yang menyebut harga 3,2 miliar yuan. Harga yang demikian tinggi, meskipun banyak yang tertarik pun semuanya jadi diam. Kelihatannya benda ini akan didapatkan oleh Yudius Chow. Erikin mengerutkan dahi. Awalnya menurut dia harus di atas 3,5 miliar yuan, meskipun harga yang sekarang sudah bagus, tapi masih agak rendah. Yudius Chow tampak masih mampu. 3,3 miliar yuan. Seru Erikin tiba-tiba. Andrew memandang Erikin dengan terkejut. Apa yang dilakukan Erikin? Membeli pil buatannya sendiri. Erikin tidak menyamarkan suaranya. Yudius Chow yang mendengarnya langsung berubah ekspresi. Erikin, besar sekali nyali kamu, berani-beraninya berebut dengan aku. Yudius Chow berseru, 3,4 miliar yuan. Padahal dia sudah akan mendapatkan pil penyembuh kultivasi, tapi Erikin malah membuatnya harus menaikkan harga. 3,5 miliar yuan, hehe. Siapapun ingin mendapatkan benda berharga, hanya yang memberikan harga tertinggi baru bisa mendapatkannya. Kalau kamu tidak punya uang, menyingkir saja, ujar Erikin. Oh iya, Nona Zhu, uang yang di kamu sana. Erikin seolah lupa mengecilkan suaranya. Tidak sengaja mengeluarkan ucapan selanjutnya dengan keras, segera ia merendahkan suaranya. Yudius Chow langsung tertawa dingin, dirinya sudah lumayan paham. Dikira Erikin sungguh punya kemampuan untuk berebut dengannya, ternyata meminjam dengan orang. 3,8 miliar yuan. Yudius Chow pun langsung menaikkan harga lebih tinggi. Agak lama kemudian, Erikin baru menyebut harga lagi dengan menggertakkan gigi. 4 miliar. Melihat Erikin jelas-jelas sudah akan menyerah, Yudius Chow menyebut harga lagi. Kamu menang, Erikin berkata dengan seolah tidak berdaya. Hahaha, kamu yang hanya orang awam biasa ingin bersaing dengan yang di dunia tersembunyi. Yudius Chow tertawa girang, seolah menang bertarung. Dasar bodoh. Tawa Erikin di dalam ruangan. Tuan Qin, kamu jahat sekali. Andrew tertawa kecil. Erikin hanya menggerakkan mulut, malah mendapat keuntungan lebih banyak. Si Yudius Chow bahkan senang sekali. Tetua memandang Yudius Chow yang tertawa girang dengan tatapan kasihan. Sebagai penanggung jawab, tentu saja dia tahu pil mujarab ini dari Erikin. Dasar bodoh. Pantas saja keluarga Chow jatuh ke kalangan kedua dalam 8 keluarga besar. Erikin yang begitu sederhana saja berhasil mengelabui Yudius Chow. 8 keluarga besar terlalu santai, keturunan mereka pun semakin gagal. Tidak tahu dalam perubahan kali ini akan ada berapa banyak keluarga yang jatuh. Diam-diam tetua mengeluh dalam hati. Selanjutnya, Erikin maupun Yudius Chow dan beberapa orang lainnya pada hening, tidak menyebut harga lagi. Hanya Kim Han yang membeli belati panjang bercahaya hitam. Kim Han ini selalu memberikan kesan bahaya yang misterius kepada Erikin,
benda yang ia beli juga benda-benda aneh seperti ini. Sampai munculnya sebuah benda lelang lagi, suasana baru kembali riuh. Batu kristal murni positif, dalamnya terkandung energi murni positif, merupakan benda yang sangat langka. Energi murni positif bisa untuk pemurnian obat dan pemurnian alat. Para hadirin yang memerlukan, jangan sampai melewatkannya. Eric Kin mengerutkan dahi, akhirnya. Barang yang paling diperlukan olehnya muncul. Agnes Lin hampir kehilangan nyawa untuk membantu dirinya, tidak peduli berapapun yang harus dikorbankan, ia tetap harus mendapatkannya. Sekali dimulai, semuanya sangat bersemangat. Dengan cepat harga sudah melonjak hingga lebih dari 2 miliar yuan. Dan yang membuat Eric Kin tidak menduga adalah Yudius Chao juga sangat bersemangat, sepertinya bersikeras ingin mendapatkannya. Namun kali ini Eric Kin tidak akan mengalah padanya. Sampai di akhir, hanya tersisa Eric Kin yang berebut dengan Yudius Chao. Eric Kin, lagi-lagi brengsek satu ini. Mendengar Eric Kin menyebut harga, Yudius Chao kesalnya sampai menepuk meja hingga hancur. Walaupun hari ini dirinya membawa uang yang cukup, tapi sebelumnya ia sudah membeli beberapa benda, jadi sekarang memang agak kekurangan, sedangkan Eric Kin bersikeras beradu dengannya. Aku tidak percaya Eric Kin si orang awam yang miskin bisa punya uang sebanyak ini. Yudius Chao menggertakkan gigi, sekali lagi ia menyebut harga tinggi. Ini juga sudah batas maksimalnya. Sedangkan Eric Kin malah menaikkan harga lagi dengan santai. Eric Kin. Amarah Yudius Chao terhadap Eric Kin sudah mencapai puncak. Ia bangkit berdiri, tanpa bisa menahan diri, hawanya langsung menggetarkan satu ruangan hingga hancur. Cari mati kamu. Kebencian Yudius Chao kepada Eric Kin sudah memuncak, tangannya diangkat ke udara, sebuah hawa tiba-tiba menjadi puluhan panah yang kemudian menembak ke arah Eric Kin. Anak panah melayang di udara, sudah hampir menyelubungi satu ruangan tempat Eric Kin berada dan tampak sudah akan menusuknya. Eric Kin juga tidak berkutik, dia meminum tehnya, menengadahkan kepala saja tidak. Kalau melindungi keselamatan satu tamu saja Sekte Wen Dao tidak bisa, maka sia-sia bisnis yang ia kerjakan. Boom! Di saat panah akan mendarat, Tetua penanggung jawab acara lelang langsung muncul di luar ruangan. Cari mati. Ia menghardik, kedua matanya bagaikan petir. Dalam sekejap hawa energinya menggelora bagaikan banjir bandang. Langsung membenamkan semua panah yang ada. Lalu tetua mengangkat tangannya di udara. Yudius Chao dan pelayan tua di sampingnya merasa udara di sekitarnya seperti terblokir. Air muka pelayan tua berubah, diambilnya sebuah perisai kecil untuk menghadang di depan. Namun tetua mendengus dingin, tangannya mengenggam di udara, perisai kecil itu langsung berada di tangannya. Kemudian kedua orang tersebut langsung melayang keluar dan terlempar ke tanah. Berani-beraninya kurang ajar di teritorial Sekte Wen Dao, apa yang ingin kalian keluarga Chao lakukan? Hardik tetua. Senior, Tuan muda kami hanya dalam sekejap tidak mampu menahan emosi, keluarga Chao bersedia mengganti rugi. Ujar pelayan tua dengan hormat. Wajah Yudius Chao pucat pasi, tidak ada lagi kecongakan yang sebelumnya, yang ada adalah ketakutan bercampur marah yang luar biasa. Menyingkir, ingat untuk memberikan ganti rugi yang cukup. Tetua memandang kedua orang itu sekilas, kemudian melayangkan mereka seperti membuang sampah. Teman kecil, benda ini kuberikan ke kamu sebagai ganti rugi. Benda pusaka berupa perisai kecil itu langsung tetua berikan ke Eric Kin tanpa melihat-lihat lagi. Sekte Wen Dao menyelesaikan masalah dalam sekejap. Semuanya, lelang akan dilanjutkan. Tadi Tuan Kin ini yang menyebut harga, apakah ada yang mau menambah harga lagi? Tetua kembali ke panggung dan wajah ramahnya kembali. Tapi semuanya getar-getir, tidak ada lagi yang berani meremehkan penanggung jawab satu ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.